Halo teman-teman, ketemu lagi di channel yang satu ini yaitu Braga Vlog Volleyball. Oke, di konten kali ini kita akan membahas seputar sesi pertanyaan saja ya teman-teman. Karena kalau aku setiap live TikTok biasanya itu banyak banget yang nanya beberapa pertanyaan tuh kayak Mas udah nggak disukun badak lagi, Mas tingginya berapa, Mas kenapa nggak nerusin volley dan lain-lain. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk bisa kalian nikmati. Pokoknya tonton terus sampai video ini selesai ya teman-teman. Insya Allah ada yang bermanfaat, ada sedikit cerita dariku juga. Kita cerita di konten kali ini sebagai menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan dari teman-teman semuanya, biar enak langsung aku jawabnya lewat konten YouTube di satu ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Oke, gaskan. Oke, asal ya, aku berasal dari Pati, Jawa Tengah. Tempatnya itu di Kecamatan Wedari Jaksa. Desanya ini Desa Ngulaan ataupun bisa disebut Desa Sukoharjo. Nah, ki aku zaman kawit cilian ki ning kene asline, tapi di kelas 3 SD ki aku melu bapakku abi ibuku ning Batangan. Jadi sekolahnya gedene juga ning Batangan. Jadi ono dua tempat, gedene ning Batangan tapi iki balik neh ning Wedari Jaksa. Tapi kecamatanku isih melu Batangan. Kaya wingi ada turnamen antar kecamatan, aku isih tetep melu kecamatan Batangan. Ngono ya. Aku ning Batangan iki SD, kelas 3 SD, SMP, terus SMA. SMP ini SMP iki SMP Mujil, terus SMA ini SMA Negeri 1 Batangan sing pinggir Pantura kuwi. Nah, habis lulus SMA terus balik meneh di rumah Wedari Jaksa kene. Jadi untuk saat iki dan untuk iki juga tinggalnya wis ning Batangan. Iki Wedari Jaksa tapi KTP-ne isih Batangan. Ngono bolo-boloku, teman-temanku. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertama kali seneng volley iki aslinya telat, teman-teman. Karena biasanya kan yang lain kan dari kecil, dari SD, dari SMP, tapi aku lulus SMA baru seneng volley. Karena apa? Karena aslinya bapak ibuku ki pemain volley dan saka cilik iki aku dikon volley, tapi ki aku malah milih pertama iki olahragaku badminton, kedua renang, terus bal-balan, terus futsal SMA lah. Di akhir-akhir ini aku meh nyoba volley lah. Nah, tak takoni volley akhirnya. Dan pertama kali itu disuruh direkomendasiin langsung ke Gorpati saja, langsung nang Gorpati wae ngono lho. Tiwas tekan kono iki malah sing latihan iki pemain-pemain iki nih Porprov Pati nih. Wah, aku delok kok sangar-sangar temen, tapi mereka mesti nyawang aku sopo kayak dhuwur banget kayak wah mesti bledos iki ngene-ngene. Tapi aslinya durung iso apa-apa, pasing ae durung iso. Dan terus habis itu aku ketemu sama Pak Agung, pelatih Perhutani Pati, terus direkomendasiin wis kene melu Perhutani sik wae. Nah, aku beberapa bulan ikut Perhutani diwarai Pak Agung, passing, caranya nyemes dan lain-lain. Nah, kuwi pertama kali aku lagi seneng volley yo iku lulus iki SMA. Di situ beberapa setahun kemudian, enggak ada setahun lah, terus nyoba seleksi ning Samator kuwi, tapi enggak kuat gara-gara iki gak betah iki koyo habis lulus SMA kan misah pengen dolanan ning omah dan lain-lain ngono lah. Aku memutuskan untuk balik rumah. Terus bariku
Gang berapa tahun ki ono audisi Sukun Badak kuwi tak mantepke, tak pikir mateng-mateng. Oh, mungkin aku iso gawe senang wong tuaku lewat jalur volley iki ning audisi Sukun Badak iki ngono. Wis mlebu apa itu melu audisi, alhamdulillah keterima di ning Sukun Badak. Kuwi ceritane awal senang volley, ya kuwi lulus SMA lagi seneng. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau ditanya seperti itu, mungkin sekarang aku nggak punya klub ya. Soalnya pilihanku emang wis gak pengen terus ning klub meneh. Jadi yo ngene, tetep wis ono pilihane yaiku buka clothingan. Terus tapi bukan berarti aku berhenti volley ya, tapi saya gelem lah terima job atau info-info tarkam dengan latihan mandiri, latihan sendiri kalau setiap sore dan isi. Tapi udah gak punya klub volley, jadi kalau ada kayak kejuaraan, kejur prof dan lain-lain, terus antar klub juga itu wis gak iso melu. Kadang ki ono sing tanya, lu Mas kejur prof melu di, terus Sukun melu iki kok Mas, iki kok gono sampean dan lain-lain. Nah iki tak jawab, aku wis gak ono klub volley, sekarang pilihanku buka clothingan TV. Ya wis iki pilihanku ngono kan. Tapi ning apa akeh pertanyaan seperti itu, tak jawab bahwa aku wis apa itu sudah nggak ikut klub volley lagi. Itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, guys. Untuk tinggi badan aku sekarang ya, tinggi badanku 193 cm dengan berat badan wis naik yaitu 90-an 90-an 95-an mungkin ya toh. Ya itu 193 tinggiku. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, Ki juga banyak yang tanya sama aku, tapi aku pengen tak jawab jujur. Nah, tips ataupun cara menambah tinggi badan ataupun tips biar carane iso tinggi ku piye sih Mas? Iki tak jawab dengan jujur dan menurutku loh ya. Nek menurutku kaya susu suplemen kuwi asline yo juga bisa, tapi tergantung saka awake dhewe juga. Tapi nek menurutku juga kaya tinggi badan itu faktor gen ya, faktor genetik juga. Kalau kita punya keturunan ataupun bapak ibu dhewe iki tinggi-tinggi ataupun dari nenek juga tinggi-tinggi, itu pasti engko keturunannya dur-dur. Kayak aku misalnya si ibuku, bapakku itu dhuwur, jadi anaknya juga melu dhuwur. Orang kakakku aja iki 187-an. Nah, sing anak keloro malah iso ngluwahi si anak pertama. Iki wis rata-rata wong Indonesia ya biasanya ya. Ngono kuwi. Nah, terus ning pakai tips sedikit mungkin bisa digunakan. Soalnya aku dari kecil ataupun SD iki wis renang terus. Iku iso go faktor kui aku iso tinggi ini menjulang seperti ini sampai 193 untuk saat ini. Nah, untuk kalian mungkin bisa dicoba renang sama minum susu. Susunya susu Hilo ya. Hilo kan atau enggak Bonito sing iso meninggikan tulang juga kui. Nah, terus bariku makan makanan yang bergizi juga. Itu tips dari aku untuk menambah tinggi badan. Meskipun beberapa senti tapi yo bisa bermanfaat apa meneh yang masih muda mungkin bisa lebih tinggi lagi. Oke, itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kalau ditanya sekarang kenapa nggak lanjutin volley-nya, karena itu tadi aku satu wes juga bisnis clothingan, yo gak bisnis sih, usaha kecil-kecilan yang dibilang bisnis sih yo
urung wani aku yo usaha kecil-kecilan, dan pilihanku ya iki membuka bisnis seneh. Iki usaha kecil-kecilan daripada merantau lagi untuk mengikuti klub voli. Tapi nggak apa-apa, voli tetap masih voli ya, kuwi mau latihan dhewe ngono. Jadi kalau ditanya kenapa nggak lanjutin volinya, karena sudah punya pilihan, yaitu membuka clothingan ataupun usaha kecil-kecilan. Tuh, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gas. Untuk rekomendasi sepatu voli itu tergantung kalian sendiri, kalian nyamannya pakai apa, kalian sukanya pakai apa. Kalau lebih aku saranin untuk sepatu voli bisa pakai Mizuno, karena di Mizuno itu enak dibuat di lapangan tarkam, pasir ataupun gor juga. Tapi kalau pengen kelihatan istimewa, pakainya asik. Nah, gue asik juga. Tapi kalau pakai asik itu mending di gor saja. Kalau asik itu yang gue kotor-kotoran ki kayak gue iman ya. Tapi tergantung kalian sih, senyamannya saja pokoknya. Oke, nilai asik apa Mizuno tetap panggah sing didelok kualitas mainnya ya ra. Oke, iku sing tak rekomendasikan asik ora iki Mizuno. Gas ke pertanyaan selanjutnya. Kalau itu iya ya, yes gak apa-apa. Di antara iki 17 itu namanya uang saku per bulan gitu sana, tapi kita dapat iki fasilitas akeh koyo makan, terus bariku tempat tidur, ruangan santai, yo ono mese ibaratnya penake ngono. Tapi kalau jajan dhewe, meh tuku ini itu peralatan mandi tuku dhewe. Tapi kalau di sana dikasih fasilitas mes, uang makan, makannya kayak catering, makan. Jadi neng meh makan tinggal makan, sudah ada yang masakin, kita tinggal makan, terus sepatu, terus habis itu tempat tidur juga, terus bariku yang terakhir yaitu uang saku itu fasilitas, terus seragam jersey latihan tuh. Oke, lanjut ke iki pertanyaan selanjutnya. Gas. Kalau setauku minimal tuh tingginya 180-an ke atas, 183, 4, 5-an itu kagok open ya. Tapi kalau toser, kalau punya badan 175 ke atas wes berani bersaing. Karena alasannya apa? Karena alasannya kalau pengen masuk situ itu ini persaingan juga. Jadi misal ada orang audisi tapi kamu belum bisa terlihat bagus dengan yang udah di situ, ya terpaksa harus belum bisa menggeser yang di situ. Nah, itu kuncinya. Karena kalau wes punya postur tinggi dan apalagi kalau 185 naik tuh berani bersaing di situ. Habis itu dinilai soko pelatih sama manajer, kalau oke ya diterima. Soalnya ya begitu, namanya klub juga persaingan juga. Karena siapa yang lebih pantas masuk dan siapa yang emang bisa dibina ataupun dididik dan lebih baik lagi. Untuk tinggi badan emang ada minimal maksimalnya juga. Tuh 180-an ke atas sedikit lah. Untuk libero kayak nggak tahu aku libero, tapi kalau khusus open 180-an ke atas itu baru berani, tergantung mental juga di situ. Tuh, oke, kita lanjut ke video berikutnya. Kok video sih? Pertanyaan. Gas. Nah, kita sampai di pertanyaan nih ya, yang paling sering ditakokno, yaitu kenapa udah nggak disebut badak lagi. Yang pertama, kita habis kontrak 2 orang. Ini yo
namanya juga perpisahan pasti yo udah sedih kabeh ya lah. Aku sama si Wiwit Bocil gue ini dipanggil manajer pada saat itu bahwa kontraknya wes entek, maaf kontrak untuk menjadi pemain akademi Sukun Badak sudah habis. Saudari kontraknya wes entek, terpaksa ya harus pulang. Nah itu ceritane. Jadi intinya iki kontraknya wes entek, jadi udah gak Sukun Badak lagi. Duh mas kok lanjutnya yang di gue mau akeh tawaran, tapi satu hal kayak mau aku pilihanku wes buka clothingan. Sebab apa yo namanya hidup itu pilihan yo teman-teman, kalian tuh berhak memilih. Tapi kalau kalian sudah memilih itu jangan mengeluh ngono. Kalau ditanya lagi sekali lagi kenapa enggak di Sukun Badak lagi mas, kok aku enggak pernah lihat masnya di Sukun Badak lagi. Habis kontrak bolo-bolo, habis kontrak ya teman-teman ya, jadi sudah enggak di Sukun Badak lagi. Ini wes berjalan 1 tahun dan ini wes ya wes ngene-ngene enggak apa-apa, tapi tetap info Tarkam masih tetap jalan. Silahkan kalau ada langsung dihubungi saja. Oke, satu kali lagi ya, kenapa sudah enggak di Sukun Badak, yaitu habis kontrak. Oke teman-teman ya, semoga yang nonton yang sering tanya ini. Oke, langsung ya kita ke pertanyaan berikutnya ya. Gas. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin ya buat teman-teman yang masih berlatih voli, tetap semangat, tetap berproses dan kerja keras. Pokoknya kerja keras terus. Karena apa? Karena jika hari ini kamu tidak latihan, bayangkan persainganmu yang di sana, temanmu yang di sana pasti itu lebih kerja keras lagi. Misal kamu hari ini bermalas-malasan, dia lebih bekerja keras lagi. Maka dari itu kalian ataupun teman-teman yang masih berlatih ataupun berlatih bola voli juga, tetap di persaingan. Misal dia jalan, kamu juga bisa berlari, dia berlari, kamu bisa sprint. Nah kayak ngono gue, jadi biar kamu nggak kalah gitu loh. Nah untuk saran-saranku tetap bekerja keras gue, tetap fisiknya ditambahi, teorine, terus cara-cara defense, pack, service dan lain-lain, blok juga ya toh. Nanti next kalau ada yang komen tutor gawe iki nanti bisa tak bikinin di video ataupun konten-konten di YouTube aku. Nah terus habis itu tetap optimis, karena sesungguhnya tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Suatu saat pasti kamu bakal memetik jerih payahmu di saat ini. Karena kerja kerasmu, suatu saat nanti juga kamu bakal memetik lah, mbok petik dhewe apa sing mbok lakokno saiki. Jadi jangan berputus asa, mas tapi tinggiku sekian, iku gak apa-apa. Ora dadi pemain pro liga lah, pemain nganu tetep Tarkam lancar ki padha wae, tetep disegani wong, tetep apa iki jenenge diapresiasi wong. Jadi jangan berkecil hati untuk teman-teman yang tingginya gak setinggi pemain-pemain profesional, tetap kerja keras, tetap ditambahi powernya dan latihannya. Wih saranku untuk kalian semua, pokoknya tetap saingi idolamu. Aku untuk idola lagi, aku pengen koyok di ini lah, kejar di ini lah, ben aku bisa bermain bareng ngambil ini. Wih koyok cita-cita dan angan. Setiap orang pasti punya cita-cita dan angan, tapi jangan lupa kerja keras itu yang paling utama. Oke, mungkin sampai sini dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa tak jawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain bisa kalian tanyakan di kolom komentar sini. Nanti kita akan bahas lagi atau jawab lagi di part 2-nya, insya Allah kalau ada pertanyaannya ya. Oke, buat teman-teman thank you yang sudah nonton, thank you yang sudah like, jangan lupa di subscribe juga. Bantu channel ini supaya lebih baik lagi dan lebih berkembang.
Oke, sekian dariku. Terima kasih sudah menonton. See you di next content.